Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Pangkat bilangan bulat positif. Perhatikan, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Di sini hanya ada 1 faktor. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4. Di sini ada 2 faktor. 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 kali 5 kali 5. Perhatikan di sini ada 3 faktor. Kemudian 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini ada 4 faktor. Nah, bagaimana jika A pangkat N? A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, atau A-nya dikalikan sebanyak N kali. Sekarang pangkat bilangan bulat negatif. Kita akan lihat polanya. 3 pangkat 3 ini sama dengan 27. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dapat 9 dari mana? Dari 27 dibagi 3 menjadi 9. Perhatikan di sini pangkatnya turun 1. Kita turunkan lagi 1, jadi 3 pangkat 1, hasilnya sama dengan 3. Dapat 3 dari mana? 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita turunkan lagi pangkatnya menjadi 3 pangkat 0. Sama dengan berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, di sini kita punya bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, pangkatnya kita kurangin lagi 1, jadi 3 pangkat min 1. Nah, hasilnya dari sini kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. Bisa kita tuliskan 1/3 pangkat 1. Selanjutnya kita kurangin lagi pangkatnya, jadi 3 pangkat min 2 sama dengan, dari sini kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 1/9. Bisa kita tulis 1/3 kuadrat. Terakhir, 3 pangkat min 3 sama dengan, dari sini kita bagi 3 lagi, jadilah 1/27. Bisa kita tulis 1/3 pangkat 3. Maka di sini lihat bentuk umumnya adalah seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Lihat dari sini ya, polanya sudah terlihat jelas. Untuk pangkat 0, berapapun bilangannya, hasilnya akan sama dengan 1. Sebuah desa berpenduduk 1000 jiwa. Setiap 10 tahun, penduduk desa tersebut akan naik menjadi 2 kali lipat. Berapakah penduduk desa 40 tahun mendatang? Oke, kita gunakan ini. N-nya 40 tahun dibagi dengan 10 tahun, maka ada 4 kali ya. Untuk yang tahun ke-0 atau awal, jumlahnya adalah 1000. 10 tahun pertama berarti dikali 2 jadi 2000. 10 tahun kedua jadi 4000. 10 tahun ketiga menjadi 8000. Dan 10 tahun keempat menjadi 16000. Ini semuanya dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebagian lebah dari suatu kawanan telah dimandulkan. Jumlah kawanan lebah tersebut akan berkurang jumlahnya setiap bulan menjadi 1/3 dari jumlah kawanan.
Berapa jumlah kawanan lebah yang tersisa setelah 4 bulan sejak dimandulkan? Oke. Di bulan ke-0 atau awalnya jumlahnya adalah 1 bagian. Kemudian di bulan ke-1 bersisa jadi 1/3. Ini jadi 1/3. Bulan kedua 1/3-nya lagi. Jadi 1/3 dibagi 3 sama dengan 1/9. Selanjutnya bulan ketiga kita bagi lagi dengan 3 menjadi 1/27. Dan di bulan keempat kita bagi lagi dengan 3 menjadi 1/81. Ini rumusannya. Sebuah bakteri berkembang biak setiap jam dengan cara membelah diri. Berapakah jumlah bakteri tersebut setelah berkembang biak selama 10 jam? Di waktu ke-0 jumlahnya ada 1. Di jam ke-1 membelah diri jadi 2, jadi jumlahnya menjadi 2. Di jam kedua menjadi 4, di jam ketiga menjadi 8. Lihat polanya. 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Sehingga di jam ke-10 nanti akan ada 2/10. Dan setelah dihitung jumlahnya adalah 1024. Hasil kali dua bilangan berpangkat. Perhatikan di sini 5/4 kali 5/3 sama dengan 5/4 artinya 5 dikalikan sebanyak 4 kali, dan 5/3 artinya 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, karena perkalian maka kita gabungkan, jadilah hasilnya 5 dikalikan sebanyak 7 kali. Sehingga jawabannya adalah 5/7. Dapat 7-nya dari mana? Dari 4 ditambah dengan 3. Maka 5/4 kali 5/3 sama dengan 5/4 ditambah 3 sama dengan 5/7. Nah, kalau secara umum A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini penjelasannya, hasilnya akan sama, A pangkat M ditambah N. Nah, ini ya harus dihafalkan. Hasil bagi dua bilangan berpangkat. 3/6 dibagi dengan 3/4. Kita jabarkan, ini 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali dibagi dengan 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kita sederhanakan, ini kita coret, di sini di bawahnya menjadi 1. Kemudian di sini kita coret juga, nanti di atasnya tinggal 3 kali 3 atau 3 kuadrat sama dengan 3/6 dikurang 4. Nah, secara rumusnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sama dengan di sini ya. 3/6 dibagi 3/4 sama dengan 3/6 kurang 4 sama dengan 3/2. Perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4. Ini kita jabarkan, 2 kali 3-nya kita jabarkan ada 4 kali. Sekarang kita kumpulkan angka 2-nya, di sini kita kumpulkan angka 3-nya. Maka hasilnya akan menjadi 2/4 kali 3/4. Nah, jadi 2 kali 3 dipangkatkan 4, hasilnya akan sama dengan kalau dipangkatkan 1/1. 2/4 kali 3/4. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A kali B pangkat N hasilnya akan sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oke, perpangkatan dari bilangan berpangkat. 5/4 lalu dipangkatkan dengan 3.
artinya 5 pangkat 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Sekarang kita jabarkan. Ini 5 pangkat 4, ada 4 faktor, di sini juga sama 4 faktor, di sini 4 faktor. Karena perkalian, jadi bisa kita gabungkan menjadi semuanya 12 faktor. Jadi 5 pangkat 12. Dapat 12-nya dari mana? Dari 4 kali 3. Nah, ini rumusannya. Jadi kalau A pangkat M lalu dipangkatkan dengan N, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M kali N. Oke, kita latihan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nah, ini sama-sama pangkat 4. Supaya mudah, kita kerjakan dulu 2 kali 5 lalu dipangkatkan dengan 4. Nah, 2 kali 5 itu hasilnya 10, lalu pangkatkan dengan 4 sama dengan 10.000. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Di sini 4, di sini 2, kita samakan dulu menjadi 2 ya. Jadi 2 pangkat 2, 4 itu bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan dengan 2, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 7 pangkat min 3 dibagi dengan 7 pangkat min 4. Jadi 7 pangkat min 3 dikurang min 4 karena di sini pembagian. Jadi pangkatnya dikurang. Nah, di atasnya pangkatnya tinggal kita jumlahkan, jadinya 7 pangkat min 3 ditambah 4, jadinya 7 pangkat 1 sama dengan 7. Nah, 10 pangkat 3 dipangkatkan 4, kemudian dibagi dengan 100 pangkat 5. Ini 10, di sini 100. Nah, 100-nya kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Jadi kita punya yang ini tetap. Di sini jadi 10 pangkat 2 lalu dipangkatkan dengan 5. Jadilah kita punya 10 pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 10. Karena ini dibagi berarti pangkatnya dikurang. 10 pangkat 12 dikurang 10 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke, materi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.